أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasallam wa rahmatullah. Yang saya hormati sahabat sekalian, Bapak Ibu karyawati JD yang semoga selalu dalam lindungan, ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sore menjelang hujan ini, alhamdulillah kita masih ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik. Ya. Semoga mudah-mudahan keluarga kita, teman kita, sahabat kita dimanapun berada ditempatkan di tempat yang terbaik. Ya. Amin. Tempat duduknya, majelisnya, majelis yang baik, majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kultum pada sore hari ini dengan baca surah Al-Fatihah agar diberi keberkahan dan manfaat yang banyak buat kita semua. Dan juga hajat kita dikabul, penyakit kita diangkat, menumbuhkan badan kita, sehat badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Istri salehah, suami saleh, mendoakan kita baik kita dalam keadaan hidup maupun nanti setelah meninggalkan dunia ini. Tetap sayang kepada kita, mendoakan kita. Ala hadhihi niyatul qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibaratnya kan bisa, itu nggak ada tipe arti dan ayat. Ya. Kita membahas tentang apa yang tadi kita debatkan secara sepele. Ya, alhamdulillah, pas banget saya buka halaman 32 kitab Nasaihul Ibad. Ya. Dari Abdullah bin Umar bin Amr. Nah, ini Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr, ya. Pernah saya katakan bedanya Amr dengan Umar adalah ditambahi waw di belakangnya berarti Amr. Kalau tanpa waw Umar. Ya, karena ini melihat lembaran-lembaran Arab gundul, ya, yang botak tiada berbaris. Sebelumnya kita ngebahas tentang 3 hal yang itu terbagi bagi diri kita, ya. Yang pertama, sepertiganya itu untuk Allah, yaitu jasad kita untuk Allah. Ruh kita untuk Allah, ya. Ruh kita untuk Allah. Ya, dibagi 3, ruh kita untuk Allah. Nanti kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepertiga untuk diri kita, balik ke diri kita, yaitu amal kita. Nah, yang terakhir itu jasad kita untuk belatung, ya, yang tadinya cantik, secantik-cantiknya, nanti juga baliknya kepada haknya si belatung, ya. Mau yang muka kita rupawan, ya, tetap baliknya ke belatung. Itu yang umum dikubur, ya. Ada yang dibalsemin, beda lagi. Nah, yang dikubur atau tenggelam di laut beda lagi. Tapi yang umumnya adalah mati dan dikubur di tanah, akhirnya menjadi santapan belatung.
mau gagah segagah-gagahnya tetap ya tiada daya upaya. Kalau ruh ini sudah lepas daripada jasad tetap. Itu yang umum. Nah, ada yang tidak dimakan belatung, yaitu siapa? Orang yang setiap hari membaca surah Al-Muluk ya. Surah Tabarok itu belatung aja gak berani makannya ya. Al-Muluk ya. Sampai dengan hari ini yang memang sudah kekal berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terus sampai nanti kiamat utuh jasadnya terpelihara dari dimakan belatung. Itu dari sisa kubur atau? Sisa kubur tergantung daripada amal ibadahnya. Tapi artinya ya artinya ketika amal jasadnya aja utuh nggak dimakan batu berarti ibadahnya banyak, minimal baca tabaroknya dawam setiap harinya ya. Perempuan ketika haid berhenti, selepas haid atau selepas nifas baca lagi Al-Muluk tabarok. Nah selanjutnya dari tadi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, 5 hal yang agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Nah gitu. Jadi bahagia kita pengen, sukses kita pengen dunia dan akhirat. Usaha pengen sukses, kemudian keluarga pun pengen bahagia. Ada yang keluarganya bahagia tapi kerjaannya biasa-biasa aja. Nah, tapi dia pengennya usahanya makin bagus. Ada juga yang kerjaannya bagus, promosi dari mulai staff sampai staff lagi ya. Dari staff sampai manajer misalkan ya. Sampai manajer. Tapi kehidupan rumah tangganya berantakan. Ya, istrinya susah diatur, anaknya susah buat ibadah, disuruhnya susah ya. Suaminya juga pengen bener susah. Nakal lagi. Ya. Nah, segala hal tentang kehidupan ada di dalam ajaran Islam, termasuk pengen bahagia dunia dan akhirat. Yaitu yang pertama supaya kita berzikir ya. Berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapan? Waktan ba'da waktin. Setiap waktu ya. Zikir itu tidak melihat kita punya wudu atau enggak, dalam keadaan head ataupun enggak ya, dalam keadaan nifas ataupun tidak. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Sirron au jahron ya. Bisik-bisik pelan-pelan ataupun kencang ya. Kapan waktu aja baca. Pagi, siang, sore, malam, bahkan mau tidur baca. Dalam hati boleh enggak? Iya, boleh ya, dalam hati. Itu termasuk sir ya. Gitu ya. Boleh dalam hati baca. Tapi yang bagus lidah baca, diucapkan, hati pun baca gitu ya. Baca. Ya. Karena afdhalul zikri la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Coba di sini kata Abdullah bin Amr bin As bacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambahin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap waktu perbanyaklah zikir kepada Allah Azza wa Jalla setiap keadaan. Karena itu zikir yang paling ahabba ilallah, yang paling dicinta oleh Allah. Kemudian, nah, dan jika kita diberi bala, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun ya, ada yang meninggal inna lillahi dan alhamdulillah. Gara-gara yang meninggal itu jahatin kita mulu ya, bikin resah masyarakat. Kalau meninggal alhamdulillah, enggak, tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibaikan. Listrik mati nih, lagi musim hujan ya. Alhamdulillah. Mama lagi nyetrika,
ya listrik mati, innalillahi wa inna, musibah juga itu walaupun musibah ringan. Ya, suami nggak pulang-pulang, innalillahi. Nah, ditambahin lagi. Nah, biasanya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tambahin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tambahin minimal innalillahi, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian wa idza ata, dan jika diberi nikmat, tadi musibah ya, bala, bencana ya, bencana banjir, namanya Jakarta ya, nggak jauh-jauh tuh dari banjir, kadang-kadang gempa ya, utang nambah, musibah juga. Iya, baru utang motor lagi, ya. Musibah itu utang. Iya. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, ya Allah, aku berlindung daripada bergelimang hutang. Dan jika diberi kenikmatan, maka ucapkan alhamdulillah, syukron lin ni'mati, halnya syukur atas nikmatnya. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tadi diberi nikmat ya, baca alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap ini alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jika ingin memulai sesuatu, wa idza batada fi syai'in, jika memulai sesuatu perkara, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi perkara yang mahmudah, perkara yang terpuji, yang baik ya. Ini mau gibah, bismillahirrahmanirrahim, mari kita gibah bersama. Jangan ya, gibahnya jangan bismillah tambah-tambah ya, jangan juga. Mulai motor ya. Iya. Ya, mau godain perempuan, bismillahirrahmanirrahim. Biar restuin dong. Iya. Nah, niatnya godain perempuan ya, itu makruh. Ya, salam aja padahal awalnya baik, tapi kita kalau salam ya kepada perempuan niatnya buat godain, maka makruh. Perempuan begitu juga, mau godain laki nih ya kan, berondong nih, assalamualaikum. Kalau niatnya buat menggoda, maka salamnya menjadi makruh. Langsung aja kasih pantun ya. Kenapa harus bismillah untuk memulai sesuatu yang baik? Yaitu sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta atau fa huwa abtar. Maka terputus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesuatu ini kita mau berbuat baik ya, mau nyantunin orang, mau ngasih bukaan buat orang ya, lupa baca bismillah, maka nggak ada berkahnya itu. Dihitung pahalanya tapi tidak mengandung keberkahan. Ya, keberkahan apa sih? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kemudian kita baca bismillah atau melakukan suatu kebaikan ya, misalkan ya gelar karpet sejadah buat sholat, bismillahirrahmanirrahim, besok kita semangat lagi tuh, ringan lagi tuh buat ibadah seperti itu lagi gitu. Nyuciin mukena yang ada di situ misalkan ya, jangan dibawa pulang doang buat ini hadiah mah hadiah. Boleh ngambil dari musola. Dan jika berlebihan dari dosa, nah ini berlebihan dari dosa. Oh kita ada tuh tiap hari ya dosa mulu. Ya bacanya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, minimal astaghfirullah, biar nggak balik lagi astaghfirullah, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ini ada ala, ketahuilah ya, ala ketahuilah, ala dulukum ala daikum wa dawaikum, ketahuilah aku kasih tahu
atas penyakit ya, atas macam-macam penyakit itu ada obatnya ya. Macam-macam penyakit pasti ada obatnya. Kemudian sesungguhnya inna dawa'ukumud dzunub, sesungguhnya obat daripada macam-macam dosa, obatnya adalah istighfar. Banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa? Karena man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Untung nih kita baca istighfar banyak-banyak, untung ya. Untungnya apa? Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, maka Allah datangkan kepadanya dari setiap kesulitan itu jalan keluar. Ya Allah, hidup sulit banget nih. Mana habis mengundurkan diri, nyari kerja susah, banyak-banyak istighfar. Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan keluar. Istighfar ya. Susah punya keturunan, susah punya suami, susah punya istri lagi. Ya, apapun ya. Setiap kesempitan Allah kasih jalan keluar. Banyak PR. Ya. Dengan baca istighfar, banyak-banyaklah istighfar, jangan hitung-hitung. Nah, sehari 70 kali, ya kalau bisa lebih. 100 kali kalau bisa lebih. Ya, udah baca terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian dari setiap kegalauan, amin, daripada setiap kegalauan faroja. Galau itu kesempitan, merasa sempit aja hidup kita nih. Bukan karena cinta kan? Bisa ya. Karena apapun ya, udah galau aja kita. Allah kasih jalan keluar ya. Baca apa tadi? Istighfar, baca istighfar. Kemudian dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ada yang pengangguran, rezekinya banyak, duitnya banyak. Bapak ya. saya. Bapak dia, gitu ya. Mas saya begitu. Sampai ada gitu. Saya juga yang nikmatin. Dia bisa mari. Nah, kemudian dari botol apa dari kayu? kenapa harus istighfar? Nah, selain tadi ya, dari setiap kesempitan Allah kasih jalan keluar, dari kegalauan Allah kasih jalan keluar. Kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak terhingga ya. Susah punya anak, udah ke dokter A, ke dokter B, ke dokter dalam negeri, luar negeri ya. Udah banyakin istighfar ya. Allah kasih dah tuh anak ya. Gitu. Istighfar di Banyak istighfar biar rumput harga ya dari ini ya. Kemudian kenapa harus istighfar? Lebar istighfar astagfirullahaladzim. Dari Ada aja. An Abi Bakr, dari Abu Bakar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari masih sabda Nabi lagi ya. Alaikum bila ilaha illallah. Atas kalian dengan mengucap la ilaha illallah wal istighfar dan membaca istighfar. Fa'ksiru, maka banyakkanlah ya, perbanyaklah daripada mengucap la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Karena sesungguhnya iblis berkata, iblis berkata nih. Berkata iblis, akhlaqtun nasa, aku membinasakan akan manusia. Manusia dibinasakan sama iblis. Manusia dibinasakan oleh iblis bizunubi, dengan dosa. Kita bisa binasa nih karena dosa. Ya. Siapa yang menyerumuskan ya? Bisa jadi setan, iblis ya. Iblis ya. Nah, kemudian iblis juga ngasih kelemahannya iblis nih. Wa ahlakuni, dan aku bisa binasa. Tadi aku membinasakan, sekarang aku bisa binasa. Bila ilaha illallah wal istighfari, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Illallahnya illallah ya. Yang panjang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minimal la ilaha illallah, minimal illallah, minimal Allah, minimal hu
Hu-nya kembali kepada Allah. Dia, hu itu dia itu Allah. Kalau biasa mengucap kayak gitu, dipandu sama Allah, mengucap lihat ada. Iya, betul. Contoh seperti video satu orang khotib yang pernah kita tonton masing-masing. Ya. Lagi khutbah, bila ilaha illallah, jatuh. Katanya sih meninggal katanya gitu. Biasa ya. Iya. Biasa. Emang dia lagi khutbah begitu ya. Itu sama Kemudian baca istighfar tuh. Bisa hancur ya. Siapa yang hancur? Setan. Dengan mengucap la ilaha illallah dan istighfar. Kemudian ada orang banyak zikir lah, nah masih digoda lagi. Iblis, ketika iblis melihat orang banyak zikir la ilaha illallah kemudian istighfar, iblis melihat nih, kemudian kata iblis, aku membinasakan orang itu dengan apa? Bil ahwa'i, dengan hawa nafsu. Masih digoda juga sama iblis ya. Jadi jangan, wah ini ustadz nih nggak akan digoda. Wah udah naik levelnya jadi kiai, nggak digoda tetap. Oh udah ahli marifat ya, udah jadi wali, tetap digoda. Apalagi cuma wali sama nafsu. Iya, bil ahwa dengan hawa nafsu. Goda. Laki ke perempuan ke biasanya kalah dengan hawa nafsu. Cewek cantik gitu kan. Wow. Cowok cantik. Dan mereka menyangka ya, nih si orang ini menyangka sesungguhnya mereka ini yang tadinya beristighfar la ilaha illallah ikhlas karena Allah, mereka akhirnya menyangka bahwa mereka yang paling baik. Udah setiap hari udah istighfar, udah baca la ilaha illallah, udah paling baik biasanya. Salah satunya dengan keadaan merasa lebih baik daripada orang lain. Boleh ya. Saja ya. Agak kepanjangan nih. Kita lanjut nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita banyak-banyaklah baca istighfar, kemudian baca la ilaha illallah biar Allah kasih kemudahan dalam hidup ini. Jangan keluar dari segala kesulitan kita. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.